Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah pagi ini kita sampai kepada materi, kalau tidak salah, wasiat yang ke-17, kalau enggak 16, ke-17 dari kitab 55 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiat ini tentang anjuran atau perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjadikan lisan kita basah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak zikir omongannya enak. Orang yang banyak zikir kata-katanya manis. Dan yang terakhir, orang yang banyak zikir lisannya asin. Kalau di Padang bahasanya lidahno masin. Arti lidahno masin itu apa saja yang dia sebut jadi doa dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata di Padang kalau ada orang dapat gelar buya, itu rata-rata lisannya masin. Ada kisah itu, ada seorang buya, wiridnya rajin luar biasa. Ada orang datang ke rumah dia cerita tentang kondisi ekonominya agak bagus. Tiba-tiba buya ini ngomong, 2 hari lagi proyekmu akan tembus. Padahal perkiraan orang yang curhat ini, proyek itu baru bisa di ACC itu sekitar 8-9 hari. Buya ini ngomong 2 hari lagi proyekmu akan tembus. Alhamdulillah wa biha wa ni'mah, tembus proyeknya persis apa yang disampaikan oleh Buya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau mau lidahnya asin, apa yang kita sebut dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah rajin untuk baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin habis sholat Jumat, saya berangkat ke Pandeglang. Sampai di Pandeglang itu kita ketemu, bukan kita, saya ketemu, yang lain ikut aja, ketemu sama pengemis, Pak. Nggak tahu gimana ceritanya, mobil yang saya lewatin itu ngelihat pengemis itu bawaannya pengen balik lagi, Pak. Udah jauh, cukup jauh itu. Saya ngelihat pengemisnya sebelah kiri udah cukup jauh, kok hati pengen balik. Samperin ini pengemis, bajunya lusuh, tangannya kotor segala macam. Ya namanya dorongan hati kuat sekali, saya balik, Pak. Puter mobil, berhenti di pinggir, duduk, ngobrol sama ini pengemis. Ternyata dari panjangnya obrolan, dia cuma bilang sama saya, "Nak, Indonesia ini sedang sakit. Penyakit di Indonesia ini sedang banyak. Sampaikanlah kepada siapapun, terutama untuk anak, banyak-banyak berzikir kepada Allah dengan zikir ya salam." Salam itu apa? Asmaul Husna. Ya salam ini bukan ya salam kaget ya. Ya salam atau kayak gitu, enggak. Ya salam ini maksudnya memuji dengan pujian kemuliaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada saya, "Nak, amalkan ini ya salam." Saya bilang, "Ada cerita menarik apa, Bah?" Panggil dia sudah tua, saya manggil dia Abah. "Ada cerita menarik apa, Bah? Tentang kenapa Abah amanahin wirid ya salam kepada saya?" Abah itu cuma bilang, semua orang yang sakit yang bertemu dengan saya, ketika saya tahu sakitnya, saya suruh dia baca ya salam, semua penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira orang yang ngemis atau orang yang berpenampilan buruk ini tidak mulia di sisi Allah. Hampir 2 jam, Pak, saya ngobrol sama beliau. Ada banyak cerita-cerita yang luar biasa. Ya intinya adalah ijazah dari beliau tentang wirid dengan kalimat ya salam. Tapi agak lucu buat saya itu. Beliau ini kan kalau dibilang pengemis ya, badannya kotor, tapi tangannya halus luar biasa.
Kalau dipikir-pikir dia bawa sampah, bawa karung. Soalnya saya lihat ada sampah-sampah sama karung di belakang itu. Kayaknya nggak mungkin orang yang sering bawa sampah bawa karung, tangannya seharusnya. Tapi saya husnuzon, siapa tahu ternyata dia orang soleh yang sedang bukan nyaman. Orang soleh yang sedang sadar diri bahwa tidak ada ketinggian dan kemuliaan melainkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir itu Pak, hampir rata-rata wali-wali Allah itu sering merendahkan dirinya dengan model-model begitu. Saya punya guru di Mesir, nama beliau Dr. Awad Muhammad Awad. Saya agak kaget ketika dibawa oleh beliau, Muhammad Ta'al, kenapa ya Syekh? Ta'al, ikut saya. Kemana ya Syekh? Udah ikut aja. Berangkat saya ke salah satu daerah di Mesir namanya Sayyidah Aisyah. Di daerah Sayyidah Aisyah itu Syekhnya bawa saya ke perkampungan warga-warga Mesir. Nama perkampungan ini namanya Magharbalin. Magharbalin itu perkampungan yang becek, belok, sampahnya di mana-mana. Saya masuk ke dalam, terus masuk ke dalam, ke gang-gang kecil, sampailah saya di tempat sampah yang cukup besar di daerah Magharbalin. Ketika sampai di tempat sampah, ada bapak-bapak gemuk duduk aja Pak ngambil sampah. Itu tiba-tiba saya bilang, Muhammad, utlubid doa, salid doa, mintalah doa kepada beliau. Saya bilang, saya minta apa Syekh? Ente punya hajat apa? Detik itu hajat saya pengen punya uang. Karena namanya mahasiswa, uang susah. Kerja saya di Mesir cuci piring di restoran. Kerja dari jam 4 sore sampai jam 11 malam, gaji saya cuma 25.000 rupiah. Kalau dikali sebulan berapa? 600 cuma. Saya punya uang. Karena kayaknya susah nih. Saya sama istri modal 600 kayaknya rumit. Ya sudah, minta saja uang sama beliau. Ya datang kita. Saya duduk di sebelahnya, udah gak kepikiran Pak, kotor apa enggak itu tempat sampah. Saya duduk, Syekh udah merintahin minta doa. Saya minta doa, ya Syekh, mintakan kepada Allah, saya mau punya uang. Apa adanya kita minta. Kalau husnuzon, ketika ketemu dengan wali Allah, minta itu jangan gaya-gayaan. Minta biar berkah lah, itu gaya-gayaan itu. Minta biar mudah, itu poin aja. Saya bilang saya minta uang. Alhamdulillah Pak, 2 hari setelah saya minta doa, tiba-tiba ditelepon sama salah satu agen travel. Selama di Mesir saya belum pernah bawa tamu, belum pernah jadi guide. Tiba-tiba ada agen travel nelpon, katanya saya direkomendasikan oleh salah seorang Indonesia, bisa jadi guide. Saya guide orang Indonesia 25 jamaah, 3 hari guide, saya pulang bawa uang sekitar $800 dalam 3 hari. Kerja sebulan 600.000, kerja 3 hari $800. Tapi itulah rasa yang sama saya rasakan ketika di Pandeglang. Ekonomis, lusuh, tapi kalamnya hikmah, semua isi kalamnya. Salah satunya wirid ya salam tadi. Silakan, saya sudah diizinkan oleh beliau, siapapun yang sakit, doakan wirid ya salam, itu dipersilakan oleh beliau. Baik, kita masuk ke hadis a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang keutamaan zikir kepada Allah. Itu perintah dari Rasulullah SAW. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah? Manusia yang paling baik adalah yang senantiasa menjadikan lisannya basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selain zikir ini perintah Rasulullah, zikir ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ngambil kaidah nahwu, al-aslu fil amri lil wujubi. Kaidah nahwu itu segala sesuatu
kalau bentuknya perintah maka wajib untuk dilaksanakan. Ketika hukum itu jadi wajib, maka kalau meninggalkan jadi dosa. Seandainya jika meyakini zikir ini hukumnya wajib. Kalau ulama di Mesir, zikir ini buat mereka hukumnya wajib. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab ayat 41 itu di poin pertama. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau tidak salah saya pernah menyampaikan di sini, Pak. Sempat ramai bahwa kita tidak boleh zikir dengan kalimat Allah. Pernah dengar yang viral itu? Ini dalilnya, Pak, bahwa boleh zikir cukup dengan menyebut kalimat atau menyebut kata Allah. Mau subhanallah monggo, mau alhamdulillah monggo, mau Allahu akbar monggo, mau Allah saja juga monggo. Bahkan di Mesir itu kalau ada orang nazar, orang yang susah meninggal, itu talqinnya nggak banyak, Pak. Kalau di kita kan orang-orang udah nazar, udah sakaratul maut, ditalkin asyhadu an la ilaha illallah, diam lagi asyhadu an la ilaha illallah. Itu kelamaan, Pak. Orang yang sakarat payah buat dia untuk mengucap kalimat yang panjang. Kalau dia tidak mampu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, talkinkan mereka dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Itu sudah cukup, Pak. Karena dia nyebut nama Allah dengan keyakinan sakarat, artinya dia beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Habib Ali Zainal Abidin pernah bercerita, Pak, tentang seorang pemabuk yang lagi mabuk, zikirnya Allah, 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 Allah. Subhanallah. Ini orang mabuk, mulutnya bau minuman. Ketika mulutnya bau minuman, dia dalam keadaan mabuk, mulutnya zikir Allah, Allah, Allah. Datanglah seorang imam masjid, datang ngelihat nih pemabuk zikir Allah, Allah. Ini sama imam diambil kain, mulutnya dibersihkan dari aroma khamar. Jamaah yang ngelihat imam ini bersihin mulut orang mabuk nanya, ngapain ente bersihin mulut orang mabuk? Kata imamnya, kalimat Allah itu kalimat suci dan sempurna. Ketika mulutnya bau khamar, saya tidak mau kalimat Allah itu diucapkan dalam posisi mulutnya ada najis. Falhamdulillah. Ternyata orang mabuk ini ketika dibersihkan mulutnya dengan imam tadi, dia nyebut kalimat Allah. Malamnya si imam mimpi, Pak, bertemu dengan seseorang. Orang ini berkata kepada imam, wahai imam, berkat kelakuanmu itu, engkau bersihkan najis di mulutnya karena dia menyebut nama Allah. Detik itu juga Allah hadirkan hidayah buat dia. Artinya zikir Allah itu fadilahnya juga luar biasa. Nanti kalau ada orang meninggal, seandainya sekiranya dia masih mampu baca asyhadu an la ilaha illallah, talkinkan secara lengkap. Tapi kalau berat buat dia, talkinkan cukup dengan Allah, 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 Allah. Tapi hati-hati, Pak, ya. Wirid Allah, 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 kalau salah pemosisian itu bisa menyebabkan emosi badan yang tinggi. Ada orang zikir Allah tapi ijazah tidak ada, tata cara nggak
pakai dengan baik. Itu nggak tahu gimana ceritanya bisa meninggikan sifat emosi manusia. Kemudian itu yang pertama, zikir merupakan perintah langsung dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tentang keutamaan zikir atau keutamaan lisan kita basah. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Poin kedua yang A, wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kita ini enak sekali Pak jadi orang Islam. Zikir saja bisa dapat ampunan dari Allah. Habis bikin dosa, istighfar doang itu bisa diampunkan oleh Allah. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, nama Allah ini Pak, berarti mirip pakai kata Allah, nama Allah. Bahkan Habib Umar bin Hafiz, coba perhatikan, kalau Habib Umar doa, itu Habib Umar kadang doanya Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu karena engkau adalah Allah. Itu saya lama mikir, kok Habib Umar doanya begitu aja. Ternyata setelah direnungkan, ya betul, Allah ini memiliki segala kesempurnaan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya karena engkau Allah. Kalau dijabarkan, ya Allah yang bisa menghindarkan orang dari musibah, ya Allah juga yang bisa memudahkan urusan orang, Allah juga yang bisa menyembuhkan penyakit. Tidak banyak anta Allah begitu aja Habib Umar. Saya juga ada Syekh di Mesir itu namanya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i. Berdoa juga begitu, Allah. Jadi ada tawasul itu, Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu sesungguhnya engkau Allah. Di Quran juga Qul huwa Allah. Saking tingginya nama bisa dipakai ke segala sisi dan bisa dipakai untuk segala doa yang kita inginkan. Masih ingat saya sudah jelaskan Allah itu nama yang sempurna, kalau dipotong tetap aja kembalinya kepada Allah. Masih ingat atau lupa? Masih ingat? Agak lupa. Ya tidak apa-apa kalau lupa manusia. Allah itu salah satu nama yang kesempurnaannya diapain aja tetap kembalinya ke Allah. Kita ambil contoh. Allah alif lam ha. Alif lam ha kalau dibaca Allah. Alif pertama dihilangkan dibaca jadinya lillah. Balik ke Allah kan? Ya. Alif pertama dihilangkan lillah. Lam habis alif dihilangkan jadinya lahu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lahu kembali juga kepada Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Alif dibuang lillah, lam dibuang jadi lahu, la kedua dibuang jadi hu. Qul huwa Allah. Huwa dan hu maknanya sama. Huwa maknanya sama. Huwa ini juga nama Allah. Qul huwa Allah. Jadi alif dibuang lillah, lam dibuang lahu, lam dibuang lagi hu. Kalau apa lagi? Lam kedua sama hak terakhir dibuang jadinya apa? Al. Kalau kita baca al. Kalau orang Arab bacanya bukan al Pak, il. Kata Sayyidina Abu Bakar, wal illu huwallah. Di Quran itu ada, kalau saya hamdi ingat, illan libani Israel. Ada tuh kalimat itu. Illan itu artinya adalah Allah atau Tuhan. Lam dibuang jadinya il. Lam dibuang, sisa alif sama ha. Oh.
Ternyata ini zikirnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Pak, kenapa orang Indonesia kalau sakit ngucapnya itu artinya sebutan paling mudah caranya untuk menyebut nama Allah. Nabi Ibrahim, inna Ibrahim la'awwah, kata syair Jumat. Nabi Ibrahim kalau wirid itu juga maknanya Allah. Jadi Bapak Ibu besok kalau kesandung nggak apa-apa karena sekarang udah tahu maknanya bahwa itu nyebut nama Allah. Jangankan yang sakit, yang nikmat juga yang keluar minum kopi Pak itu saking nikmatnya juga keluar. Yang sakit ketika sakit yang disebut nama Allah. Sehat dan senang sebut juga nama Allah. Lagi nikmat juga nyebut nama Allah. Masalah kenikmatan silakan terjemahkan sendirilah. Pokoknya itu kalimat mulia yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi marah pun yang keluar apa? Elah. Tapi jangan disamain nya ini dengan ufin ya. Kalau di Indonesia itu memang juga. Tapi kalau di Arab bukan tapi gigit lidah sambil gitu ufnya itu gitu. Modelnya apa? Ya gaya-gaya orang Arab lah. Beda daerah, beda kultur. Jadi besok kalau sakit ngucap mau ngucap Allah juga boleh. Terus sempat ada yang pernah nanya, terus boleh saat kita zikir pakai boleh. Ketika sudah tahu sekarang kan sudah tahu kan bahwa Nabi Ibrahim kalau wirid bacanya alif depan sama belakang. Di Quran inna Ibrahim la'awwah. Jadi semua kalimat tadi boleh dipakai zikir ya. Kalau lam dipotong sisa alif lebih panjang ini kajian kita tentang sirrul hijai, rahasia huruf hijaiyah yang ada. Intinya semua kembali kepada Allah. Itu yang pertama, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa menenteramkan hati. Ibu-ibu kalau lagi gundah gulana pasti lupa wiridnya apa Bu? Kalau lagi gundah gulana itu apa Pak? Perasaan was-was, tapi sebabnya nggak tahu, deg-degan aja. Umpama ibu punya suami ibu di kantor punya sekretaris cantiknya kayak Amanda Manopo umpama. Contoh pasti was-was aja bawa di rumah. Ayah mau kemana? Mau meeting mah. Was-was sudah. Ayah mau nggak pulang? Lembur mah makin was-was itu. Cari kalau ibu-ibu punya suami bos, suruh cari sekretaris nenek tuan. Jangan cari yang mudah, fitnahnya banyak. Mantap. Masya Allah. Itu mantap itu. Ada hasbunallah, ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak apa-apa diulang. Rasulullah juga kalau ngaji sering ngulang materi. Kalau ibu lagi was-was sebabnya nggak tahu, bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita juga begitu Pak. Bapak was-was anak jauh, anak kuliah ngekos perempuan, was-was dia gimana? Bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika lagi adu tender bisnis was-was, baca la ilaha illa anta. Ketika lagi jalan malam was-was sama begal, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bisa hasbunallah juga bisa. Kemudian
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau mau tenang hati, banyakin zikir. Ada orang mau bunuh diri, Bang. Ketika mau bunuh diri, dia tahu hadis ini nggak jadi bunuh diri, Bang. Ada seorang istri ditalak sama suaminya, tapi ini istri tahu hadis ini, stresnya hilang, Pak, karena dipakai buat zikir. Ketika zikir melepaskan semua urusan dunia, ketenangan pasti datang. Ketika ada masalah, lepas itu dengan zikir, ketenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau kita nggak mau dibilang seperti orang mati, maka kalau bisa kita punya zikir harian rutin, zikir yang rajin kita baca. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayyi wal mayyit. Poin nomor C. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak zikir kepada Allah seumpama orang yang hidup dan juga orang yang mati. Yang hidup banyak zikirnya, yang mati kagak ada zikirnya. Yang selanjutnya, an Abdullah bin Busrin an A'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Busr, an A'rabiyyan, seseorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, qala li Rasulillah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syara'i al-Islam qad kathurat ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak alayya terhadapku, fa'anbi'ni minha bi syai'in atashabbathu bihi. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang akan aku jadikan pegangan. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Pegangan kita adalah membiasakan menjadikan lisan kita basah untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau tidak salah pertemuan kita yang ke-7 kita pernah bahas tentang jihad. Siapa masih ingat? Ada, kalau tidak salah ada 5 poin tentang jihad. Pertemuan ke-7 kita itu sudah kita bahas tentang bahwa jihad itu tidak serta-merta artinya perang. Siapa masih ingat? Bu, ibu-ibu nyetrikain baju suami, masak buat suami, sabar menghadapi suami. Suami pulang subuh bikinin teh, suami lapar masakin pisang goreng, itu enak banget, kopi, pisang goreng. Itu sesederhana itu, Bu, ibu sudah berjihad. Bapak-bapak cari uang pontang-panting, banting tulang, keringetan, berdarah, kaki kesandung dan lain sebagainya, cari uang buat anak istri, itu juga sudah berjihad. Ustadz Hamdi yang jomblo nggak habis-habis nyari jodoh, akhirnya dapat istri yang soleh, itu juga termasuk jihad. Jomblo jangan kelamaan, buruk cari bini, kiamat udah deket. Saudi udah turun salju loh mau Palestina. Kalau abang juga nggak usah senyum-senyum ente, belum tahu juga kan ini. Buruk, Palestina udah turun salju, Bang. Itu sampai waktu saya umroh kemarin, ada salah seorang khotib ngomongin tanda-tanda kiamat itu sampai nangis. Kenapa? Karena tanda-tanda kiamat sudah nampak buruk dosa. Yang kelamaan sekali. Kemudian bapak ibu berangkat dari rumah ke Masjidil Haram hari Ahad dan Sabtu untuk hadir kajian, termasuk juga jihad di jalan Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah.
Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian santri-santri menghafal Quran, belajar, dia itu juga sudah berjihad di jalan Allah. Ada satu hadis ini sering disalahartikan sama orang, as-sa'i 'alal armalah wal miskina kal mujahidi fi sabilillah. Nolongin janda-janda termasuk jihad fi sabilillah. Cuman kebanyakan janda yang ditolong jidatnya licin, matanya belok, pipinya merah, hidungnya mancung. Padahal janda yang keriput, berdiri aja susah banyak. Sampai ada murid saya itu pas tahu hadis ini, begitu maksudnya. Berarti saya kalau nikahin janda, saya termasuk sudah berjihad di jalan. Saya pengen sambit aja pakai motor. Kebanyakan janda, bapak kalau pergi ke panti jompo, itu saya pernah beberapa kali pergi ke panti jompo, ternyata di sana banyak sekali janda, cuman umur 60 tahun ke atas. Betul-betul ketika kita datang senangnya luar biasa. Kenapa? Karena anak-anaknya janda-janda ini hampir rata-rata menurut saya, na'udzubillah, astagfirullah, semoga saya tidak salah, hampir di antara mereka kurang ajar sama orang tua. Orang tuanya ditaruh di panti asuhan, dianya sibuk untuk kerja. Jangankan di panti jompo, saya punya rumah tahfiz, sampai saya bikinkan program buat lansia. Kenapa? Karena orang-orang tua daerah saya kaya raya, Pak, rumah segede gaban, tapi anaknya nggak pernah datang. Ini Bapak Ibu kalau masih punya orang tua jangan seperti ini. Karena orang tua, Pak, umur masuk 58 sampai meninggal, itu rasa sepinya lebih perih daripada sepinya orang yang ditinggal orang yang dia cintai, Pak. Orang pacaran lah, atau suami istri lah, ditinggal istrinya kesepian. Orang tua yang gak dijenguk anak, rasa sepinya lebih perih dari itu. Jadi jangan sampai kita tidak jenguk orang tua dalam waktu yang lama. Jadi artinya jihad tidak serta-merta artinya perang, bahwa banyak makna jihad yang bisa kita jalankan dan itu cukup ringan. Yang masalah janda tadi, janda yang 60 tahun ya, bukan janda yang 32 tahun, atau janda yang 21 tahun, Pak. Ada murid saya di Bekasi itu, janda umur 21 tahun, nikah umur 19, punya anak 20, bisa cerai. Setahun ini mau? Ya. Iya aja. Maaf. Baik, an Sahl bin Mu'adz an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu faqala ayyul jihad a'zam. Dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'alahu, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah ayyul jihad a'zam, jihad apa yang paling mulia? Ajran, ayyul jihad a'zam ajran. Ya Rasulullah, jihad apa yang pahalanya besar sekali? Qala aktsaruhum lillahi tabaraka ta'ala dzikran. Orang jihad yang cukup besar pahalanya, luar biasa besar pahalanya, adalah di antara kalian yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jadi tidak usah kita berangkat ke Palestina lagi, tidak usah kita berangkat ke Suriah lagi, tidak usah kita bikin bom bunuh diri lagi, karena itu jihad yang repot. Mending jihad yang gampang, naik motor baca wirid, baca zikir. Kalau nggak tahu zikir, boleh kita zikir cukup menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah cukup. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya?